Shalom, kekasih Tuhan, bersama saya Pastor Iwan Sihombing ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini bersatu dalam dirinya. Bersatu di dalam Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, perlunya setiap orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, tidak ada sesuatu pun ya bisa mengubah hidup kita. Dengan kita berjumpa dengan Yesus, maka kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Karena Yesus dalam kita, maka hidup kita diubahkan. Jadi Kristen itu adalah KTP. Kristen itu adalah identitas. Tapi perjumpaan dengan Yesus itulah yang bisa mengubah hidupmu. Jadi kekristenan tidak bisa mengubah hidupmu. Karena itu adalah identitas. Yang bisa mengubah hidup kita adalah Kristus. Ya. Jadi saudara kekasih Tuhan, hari ini saya membagikan sharing firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Dikatakan di sini judul kita ya, United in Him. Menyatu dalam Kristus. Kita akan baca ayat ini, jikalau kamu dikatakan tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Jadi banyak orang yang mau tinggal, mau berkatnya, tetapi tidak mau tinggal di dalam Yesus. Banyak orang Kristen mau ya disembuhkan, tokonya diberkati, usahanya diberkati, ekonominya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, tapi mereka tidak mau tinggal di dalam Yesus atau tinggal di dalam firman. Nah, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi tanpa tinggal dalam firman Tuhan, tanpa tinggal dalam Yesus, maka tidak ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Maka bagaimana seorang Kristen bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa ketika kita tinggal dalam firman. Ya. Banyak orang percaya mengatakan, aku mencintai Engkau Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Kita cinta Tuhan, saudaraku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kalau kita cinta Tuhan, tentu kita harus menuruti perintah-perintahnya. Kita tentu harus tinggal dalam firman. Kalau kau mengasihi Yesus, kau enggak tinggal dengan firman, maka tidak bisa saudara mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus hanya di mulut saja. Sama dengan orang pacaran, saudaraku. Kalau pacaran itu semua yang baik-baik. Ya kan? Kalau kita katakan kepada pacar kita, aku sayang sama kamu, aku cinta kamu. Tapi kita enggak pernah datangin dia. Enggak pernah ngampelin dia. Ya, enggak pernah ngasih yang terbaik. Cuman ngomong aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, I love you. Artinya semua perbuatanmu hanya di mulut. Nah, Tuhan mau praktekkan perkataanmu dengan kehidupanmu. Jadi kalau tadi firman Tuhan mengatakan jika kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, berarti kalau kita tinggal di dalam Yesus, baru dikatakan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi enggak bisa kita cuma cinta Yesus, sayang Yesus, tapi firman-Nya kita tidak mau lakukan. Firman-Nya kita tidak mau jalani. Firman-Nya kita tidak mau jalani dengan sungguh-sungguh. Nah, orang yang tinggal di dalam Yesus dan tentu dia harus melakukan firman-Nya. Baru apa? Baru kita menjadi manusia yang dahsyat, yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika tinggal dalam firman, maka kita menjadi orang diubahkan. Kenapa? Paulus berkata, ya, di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan di sana, Injil itu Roma 1:16 kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nih ayatnya nih. Paulus bilang, sebab aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi firman ini adalah kekuatan kita. Firman ini adalah dasar hidup kita, orang Kristen. Jadi kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau diberkati Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus hidup dalam firman. Karena apa? Satu yang tidak tergoncangkan di dunia ini adalah firman. Firman Tuhan berkatakan dunia berlalu, bumi bergoncang, tapi satu yang tidak bisa tergoncangkan adalah apa? Firman Tuhan. Gantungkanlah hidupmu bersama dengan Tuhan. Karena hidupmu bergantung dengan firman. Ya, saya ini bersaksi sedikit ya. Bagaimana kebagian Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ini 12 tahun cuci darah, saudara, sampai hari ini. Senin Kemis. Teman saya sudah meninggal semua. Dokter bilang saya tidak bisa punya anak. Sebelum saya cuci darah, anak saya 1. Lalu anak saya bilang begini, "Pak, aku ingin punya adik seperti teman-teman yang lain. Kalau dia minta adik itu saya sedih, saudara. Karena saya tidak bisa memenuhi dan orang cuci darah ya sudah jarang bisa punya anak. Kenapa? Ya karena HB-nya kita nggak sama dengan HB-nya normal, hemoglobinnya. Jadi banyak faktor-faktor yang menghambat. Kalaupun ada orang cuci darah punya anak, itu 1 di antara 1000. Itu mujizat. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku bukan apa kata dokter. Hidupku bukan apa kata orang lain. Tapi hidupku kugantungkan apa kata firman Tuhan. Kami berdoa, saudaraku. Tiap hari kami di rumah berdoa, istri dan anak saya. Kami minta belas kasihan. Kami perkatakan firman. Kalau Sarah umur 90 tahun, sudah tua, sudah mati haid. Abraham 100 tahun. Terhadap janji Tuhan dikatakan, Abraham dan Sarah percaya. Jadi orang percaya itu kelebihan kita memiliki iman yang kokoh, percayai firman, jalani hidupi, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu, saudaraku. Dan puji Tuhan, saya cuci darah itu diprediksi 2012. Lalu singkat cerita kemudian di 2014 baru saya disuruh cuci. Waktu 2012 masih berobat kemana-mana nggak sembuh, akhirnya obatnya harus cuci 2014. 2016 kami berdoa, istri saya hamil, punya anak kedua, masih 2 bulan ini. Anakku senang, kita senang, karena kami punya anak, walaupun masih di kandungan 2 bulan gitu kan. Tiba-tiba ipar saya meninggal di Medan. Ketika ipar saya meninggal di Medan, istri anak saya pergi ke sana, pulang ke Surabaya, keguguran, pendarahan, gugur. Aduh, akhirnya anak saya nangis, nggak jadi dong adiknya. Akhirnya singkat cerita kemudian, saudaraku, ya tidak ada lagi dasar kami untuk berharap dan tidak berpikir lagi kami akan punya anak. Lalu singkat cerita kemudian, kami berdoa tidak ada dasar berharap, tapi kami tetap berharap. Percaya perkatakan firman. Ya kalau Sarah umur 90, Abraham umur 100, Tuhan karuniakan anak. Kami percaya firman Allah, janji Allah. Apa yang kau berikan kepada Abraham itu juga akan, berkat itu juga akan turun bagi kami. Dan 2016, itu 2015 yang kegugur istri saya. Hamil lagi istri saya di luar pengetahuan. Dan kami tidak akan berpikir kami punya anak lagi. Istri saya kok sakit perut ya? Kok apa namanya? Mual-mual ya? Nah, kita pikir masuk angin, ya kasih minyak angin gitu. Kok sering-sering gitu kan? Akhirnya curiga. Udahlah, siapa tahu aku hamil gitu. Di biliknya lah tes pack ya. Ketika di bilik tes pack, kami tes. Loh, positif 2 bulan lagi, saudaraku. Itulah sebenarnya anak yang ketiga. Yang ini, namanya Kaleb. Lalu, dalam hati kami, dalam perjalanan kami, 4 bulan kemudian, saya itu iblis ya.
di diintimidasi iblis. Anakmu cacat, anakmu begini. Jadi pikiran saya itu dipengaruhi iblis. Lalu saya katakan, saya berpikir juga ya, jangan-jangan anak gue cacat karena aku cuci darah, mungkin ginjalnya rusak kali atau gimana gitu kan. Apa tangannya mungkin lengkap kah atau gimana. Jadi itu serangan iblis itu bertubi-tubi di pikiran saya. Tapi saya lawan dengan firman Tuhan. Saya percaya akan firman Tuhan, saya perkatakan akan firman Tuhan, saya putuskan semua perkara-perkara intimidasi iblis. Dan puji Tuhan, bulan keempat belum bisa dilihat ya, tapi direkam. Ketika direkam jantung, puji Tuhan, anak saya itu normal jantungnya. Walaupun belum kelihatan waktu itu. Bulan 5, bulan 6 baru bisa di USG, baru kelihatan anak itu. Laki atau perempuan begitu kan. Dan puji Tuhan saudaraku, sampai anak saya sekarang ini sudah kelas 3 SD. Ya. Jadi ini anak penghiburan buat saya. Ya. Anak yang luar biasa. Anak saya ini ganteng, putih, pintar dan luar biasa saudaraku. Itulah kalau Tuhan memberi tidak nanggung-nanggung. Dia memberi yang terbaik untuk kita saudaraku. Nah, itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, maka kita akan tinggal di dalam firman. Maka kita akan melakukan segala firman yang kita dengar. Sehingga perjalanan melakukan firman itu percaya bahwa badai kehidupan ini, gelombang-gelombang hidup ya yang menerpa kita. Percaya firman bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Percaya firman bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan katakan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, itu Tuhan sediakan bagimu. Jadi bersyukurlah punya Yesus. Amin. Ya, saya bersyukur punya Yesus, saudaraku. Sebenarnya banyak kesaksian saya, saudara. Hidup saya banyak kesaksian. Ya. Tapi saya melihat perbuatan Yesus itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Nah, yang paling penting saudaraku, sesuai judul tadi, ya, menyatu dalam Kristus. United in Him. Menyatu dalam Kristus. Nah, kita bersyukur kita menyatu dalam Kristus, saudaraku. Ada 2 poin yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama, ya, apa yang dimaksud menyatu dalam Kristus? Menyatu dalam Kristus itu apa? Yang pertama, poin yang pertama, karena kebersamaan Bapa dengan Yesus sehingga manusia menjadi dapat terhubung kepada Bapa. Jadi saudara tidak akan bisa mengenal Yesus, mengenal Bapa, tidak akan tahu kekristenan tanpa Anda mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya Kristen dari lahir. Kelas 3 SMP sampai SMA saya berguru ilmu hitam. Dan cita-cita saya jadi preman. Jadi kelas 1 SMA saya sudah preman 1 kecamatan. Digolok tidak mampan, ditikam tidak mampan. Banyak ilmu saya. Dari ilmu A, B, C, D, E, F, G. Dan sangat bergaul dengan sebuah perdukunan. Buat pelaris, buat tokonya orang sepi dan lain sebagainya. Dan apa yang membuat saya jadi hamba Tuhan saudaraku? Ketika saya berkelahi di Medan, kalau mau jadi preman kan harus berani melawan orang yang preman di atas kita. Baru kita akan bisa naik gitu loh. Itu dalam dunia preman. Baru ketika kita bisa kalahkan yang di atas, maka kita menguasai, ya, menguasai dan bukan menguasai hanya sok jago, menguasai bisnis juga. Kalau di Medan itu preman itu ada bisnisnya, mendatangkan duit, gitu loh. Lalu saya berantam di sana, saya nikamin, itu masih saya kelas 3 SMA, udah buronan polisi bolak-balik. Singkat cerita kemudian, apa yang terjadi? Akhirnya saya keluar dari Medan, mama saya bilang, udahlah. Dia telepon kakak saya, bawa aja ini Ridwan ke Palembang. Supaya orang ini kalau di Medan, tiap hari polisi datang ke rumah. Setiap hari berantem, tiap hari buat ulah. Jadi seperti saya ini dipakai setan tadi, setan yang ada dalam diri saya. Selalu buat ulah. Dan mintanya apa? Senjata. Mintanya membunuh orang.
Jadi singkat cerita kemudian ada kemauan untuk membunuh, ada kemauan untuk apa? Melakukan kejahatan terus. Sepertinya saya dibawa setan ini terus. Dan ketika saya lari ke Medan, ke Palembang, di Palembang lah saya dibawa kakak saya. Saya udah lama meninggalkan Yesus. Dan agama yang saya aku itu bukan agama kita Kristen. Saya keluar dari Kristen. 3-4 tahun meninggalkan Yesus. Beralih kepada agama saudara kita, saudaraku. Singkat cerita kemudian, apa yang terjadi? Ya, kakak saya bawa saya ke gereja. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Lewat pujian, lewat khotbah. Suatu ketika pendeta mengatakan ada KKR Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu itu adalah pendeta dari Surabaya. Senin, Selasa itu pendeta dari Jakarta. Saya cari sampai sekarang, pendeta yang dari Surabaya ini, saya cari, saya nggak kenal orangnya waktu itu. 98 kejadiannya, saya mengenal Yesus. Gara-gara dialah Tuhan pakai untuk mengubah hidup saya jadi hamba Tuhan. Jadi melayani Tuhan. Nah, singkat cerita kemudian, apa yang terjadi? Ketika saya dinubatkan sama seorang pendeta, ada satu anak muda pakai ilmu hitam, Yesus mengasihimu. Saya bilang, kalau betul-betul Yesus bisa mengeluarkan ilmu saya jadi penginjil. Saya jadi hamba Tuhan. Singkat cerita kemudian, saya disuruh puasa hari Jumat. Dan saya dilepasi 2 jam kemudian, saya persingkat ya. Lalu apa? Lepaslah semua ilmu saya dengan nama Yesus. Disitulah saya tahu bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Segala kuasa diberikan kepada Yesus Kristus. Nah, itulah membuat saya semangat melayani Tuhan. Ya. Jadi yang paling penting lagi dalam poin pertama ini, lewat Yesuslah kita bisa terhubung kepada Bapa. Ya. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Bapa punya firman, punya Roh Kudus. Firman yang ada dalam diri Allah itulah yang diutus namanya Yesus. Maka Yohanes 1:14 firman itu jadi manusia. Kenapa Yesus diutus ke dunia jadi manusia? Karena jawabnya Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Tidak seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah, pencipta tadi, Bapa itu. Nah, ini ayatnya nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah itulah yang disebut Yesus. Yaitulah firman yang jadi manusia. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dia menyatakan Bapa itu kepada dunia. Artinya apa? Tidak seorang manusia di dunia ini bisa mengenal Bapa tanpa Yesus. Kalau mau mengenal Bapa sang pencipta itu, dia harus percaya sama Yesus. Tanpa Yesus tidak ada yang bisa mengenal Bapa. Maka itulah sebabnya Bapa itu roh dikatakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa karena Bapa roh. Bapa tidak terhampiri. Bapa tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Kalau Bapa itu bisa langsung dengan kita, kita mati karena kita berdosa. Dia terlalu kudus. Maka dia mengutus anaknya, dia mengutus firman dalam dirinya, itulah Yesus tadi, firman jadi manusia, untuk menyatakan Bapa itu kepada dunia. Maka Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada anak tunggal itu tidak binasa, tidak masuk neraka, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya sama Yesus memperoleh hidup kekal. Anak tunggal ini yang dikirim kepada kita sehingga kita bisa mengenal Yesus. Makanya kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat hafalan kita. Mungkin bisa ditampilkan Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus, nah ini, ketika tadi Yesus ini diturunkan firman jadi manusia untuk memperkenalkan Allah Bapa itu ke dunia, agar dunia tahu siapa Bapa yang kita sembah, siapa sang sumber itu. Kalau kita nggak mengenal Yesus, tak mungkin kita mengenal sang sumber Bapa itu, sang pencipta itu. Maka karena Yesus turun ke dunia,
maka kita mengenal Sang Bapa itu. Makanya dikatakan ayat 6. Kata Yesus, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, perhatikan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa. Nggak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Lalu ayat berikutnya, kalau tidak melalui aku. Jadi poin pertama ini kita bangga kepada Yesus. Yesuslah yang memperkenalkan Allah Bapa itu kepada kita. Karena kita sudah putus hubungan karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka Roma 3:23 mengatakan semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Jadi kita udah berbuat dosa semua, hilang kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah, hilang gambar dan rupa Allah itu. Lalu apa lagi? Roma 6 ayat 23. Kita ini sudah berada dalam dosa. Dosa itu amartia. Amartia itu putus hubungan dengan Tuhan. Roma 6 ayat 23. Nah, dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita ini berada di dalam maut. Semua nyawa manusia ditawan di dalam maut. Maka apa caranya supaya maut dan kematian, nyawa kita ini udah tertawan di neraka, di maut. Maka Yesus turun ke dunia, Bapa mengaruniakan anak yang tunggal, turun ke dunia, mati pada hari pertama, bangkit pada hari ketiga, sehingga ketika dia bangkit dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Baru dikatakan Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali, itu ayat 3. Aku akan kembali ya membawa kamu supaya di mana aku berada kamu pun berada. Jadi inti poin yang pertama ini, saudaraku, ya saya beritahu, gara-gara Yesuslah kita bisa terhubung kepada Bapa. Tadi kita sudah putus kemuliaan, putus hubungan. Ketika putus hubungan, maka tidak ada lagi bisa berkomunikasi kepada Bapa. Tidak ada lagi yang bisa berhubung kepada Bapa. Jadi kalau saudara dan saya bisa terhubung kepada Bapa, itu adalah anugerah. Banyak orang yang mencari Tuhan. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Lalu manusia membuat cara bagaimana supaya mereka mencari Tuhan itu. Kalau manusia mencari Tuhan dengan kekuatannya, tak bisa dia jumpa. Tidak akan ketemu. Tapi kalau Tuhan yang mencari kita, pasti ketemu. Amin. Maka Tuhan mengatakan, bukan kau yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan memilih kita, pasti jumpa dan bertemu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan kita pilih, kita cari, nggak mungkin kita. Karena kita nggak punya kemampuan. Jadi bersyukurlah kepada Yesus yang memanggil saya dan saudara sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Saya bangga sama Yesus. Kalau saya tidak bertobat, saya tidak mengenal dia, saya tidak tahu hidup saya bagaimana. Ya mungkin saya jadi penghuni neraka. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan, ya. Sekalipun banyak kejahatan yang kulakukan dahulu, tapi Paulus mengatakan oleh karunia kita diselamatkan, bukan hasil anugerah, bukan hasil usaha, tapi semua anugerah pemberian Allah. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, sehingga kita bisa terhubung. Banyak orang-orang yang nggak bisa terhubung kepada Bapa. Walaupun mereka punya agama, punya kepercayaan, tapi nggak bisa terhubung. Mereka kalau mencari Tuhan itu berhadapan dengan Tuhan harus begini, harus begitu, punya peraturan ini, peraturan itu, baru mereka bisa berhubung, bisa bergaul dengan Tuhannya. Tetapi kita orang percaya tidak dibatasi, tidak perlu begini begono, hadapnya ke sana ke sini, tidak perlu. Kita bersyukur kepada Tuhan, bisa kita memuji Tuhan 24 jam.
Lari-lari pagi kita bisa memuji Tuhan. Kenapa? Connect dengan Bapa. Apalagi nyupir mobil sambil ke kantor atau pelayanan bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama, sambil nyetir mobil bisa memuji Tuhan. Lalu apa lagi? Ya, di kantor, di jalan, di mana bisa kita memuji Tuhan. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan unlimited, tidak terbatas ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja engkau menyembah, memuji Dia, maka Tuhan hadir di situ. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Itulah kehebatan kita orang percaya. Banggalah jadi anak Tuhan Yesus. Banggalah jadi orang percaya. Itulah yang saya banggakan. Ya, saya bangga bisa terhubung dengan Bapa. Setiap saat kalau aku perlu, aku bisa curhat dengan Dia, aku bisa bicara dengan Dia, aku bisa menyampaikan isi hatiku. Ya, aku bisa diberikan sukacita, diberikan damai, diberikan pemulihan dan lain sebagainya. Artinya apa? Allah kita ini Allah yang hidup. Bukan seperti Allah orang lain. Jadi kita terhubung. Makanya ada satu pujian mengatakan, ku terhubung denganmu. Apalagi itu lagunya itu. Jadi kita terhubung dengan Tuhan. Jadi banggalah, poin yang pertama ini kepada Yesus. Lewat Yesus, Dia menyatakan kemuliaan Bapa kepada dunia. Dia memanggilmu, memilihmu, Dia menaruh anugerah kepadamu, sehingga engkau bisa mengenal Dia. Ya, puji Tuhan ya. Jadi banggalah jadi anak Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya percaya, jangan kita bingung menjadi orang percaya ya. Jangan gerundal ya. Kau jalani bagianmu, lakukan firman, lakukan bagianmu, maka Tuhan lakukan bagiannya. Banyak orang percaya menuntut ya, kenapa enggak begini Tuhan, kok aku enggak diberkati, punya masalah satu, kok ada masalah kedua. Katanya engkau Tuhan, katanya engkau punya mujizat dan lain sebagainya. Terlalu banyak kita menuntut Tuhan, saudaraku. Lebih baik perkatakan, Tuhan, aku percaya engkau baik. Saya percaya masalahku, Tuhan pasti akan beri jalan keluar. Lebih baik kita berkata positif daripada kita gerundel sama Tuhan. Makanya sampai sekarang, ketika saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup saya berubah dan doa saya berubah. Dan saya tidak mau minta-minta sama Tuhan. Tuhan minta ini dong, minta rumah, minta mobil, minta ini. Kalau ada kebutuhan saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi yang terbaik untuk saya. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Senang. Makanya Tuhan itu senang kalau kita percaya sama Dia. Tapi kalau kita nggak percaya sama Dia, Tuhan nggak senang. Contoh nih, misalnya anak saya nih, ya kelas 3 SD nih. Lalu kalau dia ngomong sama saya nih, Pak, kamu sanggup nggak bayar uang sekolah saya? Pak, bagaimana kamu dapat uang bayar uang sekolah saya? Bisa nggak kau mampu menyekolahkan saya, Pak? Loh, ya tugasmu nak itu kan sekolah. Kalau Bapak menyekolahkan kamu berarti Bapak mampu. Kan begitu saudaraku. Jadi nggak usah pertanyakan dari mana duitnya, dari mana uangnya, mampu nggak Bapak. Itu membuat kita jadi marah. Kok apa? Kok meragukan bapaknya? Kalau bapak sudah kasih kau sekolah ya berarti bapak mampu, kan gitu dong. Maka seperti itu dengan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu sangat mampu melakukan perkara besar. Lebih baik kau percaya karena hidup sama Tuhan. Tuhan, aku percaya masalahku begini-begini, Tuhan ambil alih. Aku percaya mujizat pasti terjadi. Tuhan, masalahku begini, sakitku begini, nggak bisa disembuhkan dokter, aku percaya mujizat terjadi. Ya, banyak kadang-kadang orang percaya itu membuat Tuhan Yesus seperti sapam. Misalnya nih, contoh nih, kita pergi dari apa itu? Misalnya dari Surabaya liburan ke apa itu? Tretes 2-3 hari. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, tolong jagai rumahku ya Tuhan. Ya, tolong jagai supaya nggak bisa maling masuk. Ya, tolong dijagai anjingku Tuhan dan lain sebagainya. Ini sih nggak sopan saudaraku. Nggak sopan meletakkan Allah. Kalau kalian pikir Allah itu securitymu, ya kan? Kok sampai anjingmu, sampai rumahmu kau suruh-suruh Tuhan. Bukan gitu doa yang benar. Gak sopan itu saudaraku. Lebih baik begini, Tuhan aku pergi
satu keluarga, misalnya keluar kota atau ke Tretes. Tuhan, kami percaya Engkau pasti melindungi rumah saya. Aku percaya Tuhan pasti menyertai rumah saya. Aku percaya penyertaan-Mu sempurna dan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Lebih begitu dong doanya kan? Tuhan senang. Oh, anakku ini percaya sama gue nih. Jadi ketika kita percayakan Tuhan dalam hidup kita, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan senang. Makanya dikatakan, sekerahkanlah segala kekhawatiranmu kepada aku, maka aku akan bertindak. Tidak selamanya orang benar itu akan mengalami pencobaan, mengalami masalah. Ada jalan keluar. Bahkan dikatakan 7 kali orang benar jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Luar biasa saudaraku Tuhan kita itu ya. Jadi mengiring Tuhan, mari kita saudaraku, ya bukan hanya di mulut. Mari kita belajar hal-hal terkecil untuk kita menghormati Tuhan, melakukan perintahnya, bergaul karib dengan Tuhan, melakukan bagian kita. Maka dikatakan jikalau firmanku, ya Matius 6:33 itu, jikalau firmanku cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33 dikatakan, nah tetapi cari dahulu kerajaan Allah, perhatikan, dan kebenarannya. Sama tadi, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, jika aku kata Yesus tinggal di dalam dirimu, firmanku juga tinggal dalam dirimu, baru ada mujizat. Sama dengan ini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Persekutuan, ibadah dan lain sebagainya. Baru apa? Dan kebenarannya, satu paket. Banyak orang hanya datang ke gereja, hanya datang persekutuan, tapi malas melakukan firman, tidak mau melakukan firman. Tak bisa itu saudaraku. Jadi tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, satu paket. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Lu bergereja, lu bersekutu, tetapi firmannya kau jangan hiraukan, lakukan. Maka apa? Kuasa firman itu akan hidup. Maka akan terjadi, akan kepada dirimu mujizat demi mujizat. Yang tadinya kau susah, sepertinya tidak ada jalan, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tapi ketika engkau datang kepada dalam kerajaan Allah dan kau pegang kebenarannya, kau lakukan, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan bingung dengan berkat Tuhan. Ya, Tuhan akan tambahkan semuanya itu. Ya, jadi semangatlah mengiring Tuhan. Sebenarnya kita ini tidak banyak memahami firman dan tidak mau melakukan firman. Jadi sejak ini marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman, karena firman itu ya dan amin. Firman itu punya kuasa mengubah keadaan buruk menjadi baik. Firman itu bisa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Firman itu bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka Yesus mengatakan, sebelum kau berdoa sudah tahu semua apa yang kau doakan. Sebelum kau meminta, aku sudah tahu permintaanmu. Kan Tuhan kita hebat. Gitu loh. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, aku jauh melebihi daripada apa yang kau kerjakan. Aku jauh melebihi daripada apa yang kau lakukan. Jadi semua apa yang kita punya, apa yang kita buat, itu hanya kasih karunia saudaraku. Kalau Tuhan mau memberkati kita, sebentar. Cuman kita nggak bisa dipercaya. Jadilah orang bisa dipercaya. Maka dikatakan percaya perkara-perkara yang kecil, setiap perkara yang kecil ditambahkan perkara yang besar. Setiap perkara yang kecil ditambahkan lagi perkara besar. Jadi Tuhan tahu kapasitas kita. Kadang-kadang kita tidak kuat kaya, tidak kuat diberkati. Diberkati sedikit udah macam-macam. Ya kan? Diberkati lebih biasa tambah macam-macam. Udah punya istri 1, nanti di kota lain punya istri 2, punya buka cabang di mana-mana saudaraku. Ya, orang Kristen itu cukup 1 istri. Kalau kau diberkati jangan macam-macam. Jangan buka cabang istri lain. Ini banyak sekali kasus-kasus saudara rumah tangga yang kita konselingi ya. Jadi mari kita ini diberkati Tuhan, semakin murah hati, semakin rendah hati saudaraku. Kuatlah kaya. Banyak orang Kristen gak kuat kaya. Makanya Tuhan tidak mempercayakan. Makanya setia kau terhadap perkara kecil ditambahkan. Artinya berkatmu nanti 2M ditambahkan, setia terus.
ditambahkan 4M. Setia terus, ditambahkan 6M, ditambahkan. Dari berkat itu terus ditambahkan. Kalau kita setia, ketika engkau tidak setia, berubah setia, maka berkat itu apa? Akan dicabut darimu. Akan mengalami persoalan kita, saudaraku. Ya. Jadi itulah poin yang pertama. Poin yang terakhir, poin yang kedua, ya. Apa yang dimaksud menyatu dalam Kristus? Nah, poin yang kedua ini manusia menjadi dapat anugerah keselamatan. Jadi Bapa dan Yesus melakukan visi dan misi untuk keselamatan manusia. Sehingga manusia menjadi dapat anugerah. Kita bersyukur sama Yesus yang dimana dia menyatakan keselamatan itu kepada dunia. Manusia menjadi dapat anugerah. Maka saya percaya saudaraku, tanpa anugerah tidak ada keselamatan dimiliki siapapun. Apa bedanya keselamatan di dalam Yesus dengan di luar Yesus? Kalau di dalam Yesus kita selamat karena Yesus yang melakukan, ya, yang menebus kita dari dosa. Ada juru selamat kita, ada yang menebus kita. Kalau di orang lain, percayaan lain, mereka selamat karena melakukan perbuatan baik, perbuatan amal, perbuatan ini dan itu. Katanya mereka kalau melakukan itu mereka bisa selamat. Bagaimana kita seorang berdosa melakukan perbuatan baik? Tidak mungkin. Roma 6 ayat 23 mengatakan semua orang telah berdosa, ya, kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Udah putus hubungan kita dengan Allah. Dengan perbuatan baikmu, dengan perbuatan amalmu dan lain sebagainya tidak akan bisa engkau selamat. Nah, gimana supaya kita bisa selamat? Buka hatimu, percayalah kepada Kristus. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Makanya di dalam Yohanes 3:16, kita buka Yohanes 3:16. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasih Allah itu kepada siapa? Dunia. Keselamatan tidak dikaruniakan hanya kepada orang Kristen, ya. Tetapi keselamatan diberikan kepada dunia. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya ini, Yesus ini, tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Jadi konsep keselamatan Kristen, kita diselamatkan karena anugerah. Anugerah itu apa? Bapa mengirim firman atau anaknya yang tunggal ini ke dunia, dia mati disalib, mati dibunuh, mati pada hari pertama, bangkit pada hari ketiga. Sehingga apa? Melalui kebangkitannya dia mengalahkan maut, kematian. Maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Maut tidak berkuasa atas diri kita lagi. Kenapa Tuhan Yesus memberi kemenangan? Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia akan hidup. Ah, ini ayatnya nih. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi orang yang mati dalam Yesus, dia hidup tetap. Lalu dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi orang yang mati itu tidak akan orang percaya itu tidak akan mati selama-lamanya. Kita dikatakan orang beristirahat. Ya. Jadi manusia menjadi dapat anugerah karena Yesus. Diberikan kebangkitan, diberikan keselamatan. Surga tadi Yohanes 3:16, supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita buka lagi di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2, 3.
Kita bangga punya Yesus karena kita mendapat anugerah. Nah, Yesus mengatakan di rumah Bapakku itu loh banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus terangkat ke surga. Di Kisah Rasul 1 ayat 11, dia terangkat ke surga untuk apa? Menyediakan tempat untuk orang percaya. Makanya kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara punya rumah di surga, punya tempat di surga. Jadi Yesus naik ke surga hanya untuk membuat tempatmu supaya apa? Ketika engkau percaya di dunia ini memilih Yesus sebagai juru selamatmu, maka saudara memiliki tempat yang luar biasa. Baru ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi madu, sudah disediakan ya, aku akan datang kembali, maksudnya dia akan datang ke dunia lagi dan membawa kamu. Kamu siapa? Semua yang percaya kepada Yesus dikumpulkan menjadi satu. Ya, dia akan membawa kita ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, puji Tuhan saudaraku ya. Yesus berada di surga, kita pun berada. Jadi seluruh kehidupan kita ini, dunia ini kita hanya menumpang. Di dunia ini kita hanya sementara. Dunia ini kita hanya kontrak. Jadi tidak ada yang perlu kau kejar di dunia ini. Ya, apa yang mau kau kejar? Manusia mengatakan, ya, Daud mengatakan umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun sudah penyakit dan penderitaan. Ya, jadi percayalah sama Tuhan Yesus saudaraku. Kita ini ngontrak. Ada saatnya kita nanti akan dipanggil Tuhan. Maka kita berjumpa dengan Bapa di surga, dengan Yesus. Makanya Paulus mengatakan apa? Ya, dia mengatakan lebih baik aku, kalau aku di dunia ini saya memberitakan Injil. Tapi kalau aku pergi ke surga, aku lebih baik karena aku bisa berjumpa dengan Yesus di sana. Jadi kebanggaan kita, ending kita kekristenan ini adalah surga yang kekal. Itulah yang kau kejar. Kenapa? Surga itulah tempat terakhir. Semua manusia akan mengalami kematian. Tapi kau sebelum mati ingat, apakah kau masuk surga atau tidak. Yang bisa menentukan Anda masuk surga atau tidak, itu adalah imanmu kepada Yesus. Kalau kau menolak Yesus, ingat, neraka kekal. Kalau kau percaya Yesus, surga yang kekal. Jadi konsep keselamatan yang Yesus berikan kepada orang percaya adalah konsep anugerah. Kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Titik. Tidak ada perbuatan lain. Karena aku percaya sama Yesus, beriman kepada Yesus, aku diselamatkan. Perlu enggak perbuatan baik? Perlu. Yesus mengatakan, jadilah garam. Jadilah apa? Terang. Jadilah contoh, jadi teladan. Perlu kita berbuat baik. Tapi perbuatan baikmu bukan untuk kau selamat. Kau tadi sudah diselamatkan karena percaya kepada Yesus, titik. Perbuatan baikmu yang jadi terang, yang jadi saksi, bukan untuk kau selamat. Tetapi supaya orang lain yang melihat dirimu bahwa ada Kristus, kau bisa jadi terang, jadi berkat. Bapamu di surga dipermuliakan, sehingga orang itu pun menaruh iman percaya kepada Yesus. Itu saudaraku keselamatan daripada Kristus. Kalau kau mengatakan keselamatan itu perbuatan baik menyelamatkan, buat apa Yesus disalib? Buat apa juru selamat? Sama aja kita dengan orang yang di luar sana, orang yang tidak percaya Yesus. Mereka selamat karena perbuatan baik, perbuatan amal. Dan terbukti tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatan dengan perbuatan baik dan perbuatan amal tanpa Yesus. Maka kita bangga punya Yesus. Dia memberikan keselamatan anugerah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang luar biasa. Semangatlah terus mengiring Tuhan. Jangan pernah takut apapun masalah pergumulan kau hadapi, kesukaran dan lain sebagainya. Yesus mengatakan Matius 11:28, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya tidak ada masalah yang tidak bisa Yesus selesaikan, asal engkau datang kepada hadiratnya. Itu aja mungkin ya yang saya sampaikan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tetaplah semangat. Ya, tetap terus menyala-nyala kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu Allah Immanuel yang sanggup menyertai dan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.